ditanyakan oleh sahabat kita mengenai bagaimana yang punya asam lambung, lemah, GERD begitu ketika nanti akan menghadapi Ramadan. Bukannya seperti apa, sahurnya seperti apa, dok? Silahkan. Sebenarnya gini ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Ramadan itu sebenarnya atau mungkin puasa adalah obat ya sebenarnya ya. Jadi memang bukan hadis yang menyebutkan sumu tasihu ya, berpuasalah saya engkau akan sehat. Ya kalimat itu sebenarnya benar ya. Nah, prinsipnya apa? Jadi kalau ditanya kalau saya ada penyakit lambung, mas seperti itu kalau mau puasa gimana? Maka yang pertama, ikhlaskan niat berpuasa karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ikutin pola-pola katakanlah atau mungkin petunjuk-petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan puasa itu sendiri, baik waktu buka atau sahur. Contoh, nih contoh. Kita tahu Nabi SAW menjelaskan bahwa sahurlah kalian, kata Nabi SAW, meskipun hanya dengan segelas air. Nah, kalimat di sini sebenarnya memberikan pedoman kepada kita bahwa sahur itu harus ada sesuatu yang kita konsumsi, ya, baik itu makan atau kita minum gitu kan. Itu konsep umumnya dulu ya. Supaya apa? Supaya atau itu seperti isyarat atau sinyal ke tubuh kita bahwa itu makan yang terakhirnya kita. Ya, kalau makan yang terakhir yang kita lakukan pada hari itu, maka masya Allah ya, yang terjadi adalah tubuh tidak akan katakanlah misal bahasanya itu apa namanya ya, mengeluarkan asam klorida sebagai salah satu asam yang dikeluarkan untuk mencerna makanan ya, karena memang sudah tidak ada makanan lagi yang masuk karena itu makan yang terakhir, sehingga tubuhnya atau lambungnya berada pada kondisi yang katakanlah dorman gitu kan, seperti itu. Jadi itu saya katakan mengikuti polanya Nabi. Nah, lalu yang kedua apa? Misalkan kita bicara tentang sahurnya Nabi, sahur Nabi SAW, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika sahur beliau mengkonsumsi rutob. Ya, rutob itu kurma basah. Ya, kurma basah merupakan salah satu kurma yang airnya tinggi dan dia punya katakanlah simple sugar atau mungkin gula sederhana yang bisa langsung terserap masuk ke tubuh dan memberikan efek katakanlah kekuatan atau energi bagi tubuh kita. Nah, yang menarik lagi ternyata kurma ini kan bersifat panas lembab ya, dan maka dia memberikan kehangatan sebenarnya ke orang-orang yang sedang berpuasa ya. Dengan manisnya tadi ya, dengan sifatnya tadi itu dia cocok sebenarnya bagi semua kalangan ya. Kalangan apa? Kalangan yang lambungnya bersifat dingin ataupun lambungnya bersifat panas ya. Jadi kurma itu cocok dua-duanya. Makanya Nabi memilih kurma dalam hal ini. Kenapa nggak bersoda? Kenapa misalkan tidak labu? Tapi itu pilihan terbaik. Kenapa? Karena memang dalam kurma sendiri ada mineral-mineral penting seperti kalium, kalsium, magnesium yang punya efek juga untuk memperbaiki atau menyeimbangkan asam lambung ketika orang itu mengkonsumsi atau berbuka dengan kurma. Kan masya Allah kan? Saya katakan tadi, ikutin saja petunjuknya Nabi. Nah, artinya kita dengan ini kita perlu itu lagi dong, kita breakdown lagi, kita bongkar lagi, kita urut lagi, kita urai lagi. Ini kira-kira makanan-makanan yang bisa menimbulkan masalah bagi gangguan pencernaan apa, atau mungkin bagi lambung apa? Ya tentunya makanan-makanan yang ya kalau saya sampaikan tuh makanan-makanan olahan, makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang tinggi gula ya, gula olahan ya, gula pasir gitu kan, kemudian minyak-minyakan, balik-balik itu lagi sebenarnya ya, makanan-makanan yang katakanlah memberikan iritasi ke lambung kita, terutama makanan-makanan yang misalkan terlalu pedas atau apa, itu bisa sebaiknya dihindari ya. Terus makanan apa yang bagusnya kita konsumsi, atau mungkin bagaimana cara kita untuk membuat lambung itu stabil terlebih dahulu ketika kita berbuka puasa atau sahur. Nah, tadi yang sudah saya jelasin, ini yang tadi yang saya kasih minum, kasih buat di awal tadi, yang mana ya, ini kali ya, yang air madu sama garam. Ini salah satu air yang sangat baik untuk memperbaiki gangguan lambung ya, air madu sama garam ya, itu yang pertama. Kalau ini katakanlah tidak ada atau Anda mau cari pilihan yang lain, maka Anda boleh menggunakan apa? Menggunakan air tajin ya, tajin, bukan air cucian beras ya, air tajin. Kalau cucian beras itu diambil atau diambil air itu bukan, tapi air tajin itu beras yang ditanak, kemudian ada airnya yang kental-kental, itu diambil, masukin ke gelas, tunggu agak hangat, lalu kasih garam lagi sedikit gitu kan, atau minum kayak begitu sudah baik. Itu sangat baik ya Anda konsumsi ketika lagi berbuka puasa. Apalagi di situ air tajinnya, nih satu resep bagus nih, air tajin plus rumput laut ya. Saya belum bawa tadi, lupa, nggak ada rumput lautnya. Rumput laut ada kolagennya.
Kolagen itu nanti akan melapisi atau katakanlah memperbaiki keseimbangan asam lambung kita. Bagus lah pokoknya, seratnya juga tinggi, plus juga dengan air tajin tadi. Kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan misalkan air madu juga, itu sangat baik. Itu salah satu tipsnya. Dan tadi ya, hindari makanan-makanan yang bersifat pedas gitu kan, merangsang, apalagi makanan-makanan yang kemungkinan besar sudah tercemar dengan pestisida ya. Itu biasanya akan mengganggu orang-orang yang kena masalah lambung tadi ya. Contohnya kan kayak ya kalau lagi puasa gitu kan, kalau mungkin di Bandung nggak tahu saya apakah Anda makan seblak atau seblak namanya. Seblak. Seblak. Apa lagi? Cilok. Cilok. Seblak, cilok, cireng. Nah, itu bagus Kak, bagus ya, bagus bagi lidah, tapi bagi perut berat itu. Ya, jadi ya boleh aja makan kayak begituan. Ya siap-siap aja nanti perutnya sakit gitu. Kenapa lagi biasanya banyak tambahan penyedap-penyedap ya seperti itu. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi di sini tadi itu sudah mewakili kalau Anda mau makan. Ya. Dan memang ya tadi ya hidup sehat atau mungkin kita berperilaku makanan sehat kayak begini ya memang di awalnya akan berat terus terang akan berat. Tapi kalau sudah biasa ya Masya Allah Anda akan terbiasa sendiri ya. Apalagi nanti kalau sudah punya pola hidup makan sehat gitu ya, teman kita pun sungkan nawari kita makan yang nggak sehat, serius. Tapi kalau Anda masih ditawar, yuk nyireng yuk, nyeblak yuk, gitu kan, atau nyilok yuk, gitu kan, berarti Anda belum teridentifikasi sebagai penggiat hidup sehat JSR. Gitulah kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian